Surah ke-63 Al-Munafiqun. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Idza ja'akal munafiqun, tak kalah datang kepada engkau al-munafiqun, orang munafik. Orang-orang munafik, qalu, mereka berkata, nasyhadu, kami bersaksi, innaka, bahwa sungguhnya engkau la Rasulullah, benar-benar Rasulullah, wallahu ya'lam, dan Allah dia mengetahui innaka la rasuluh, bahwa kamu adalah benar-benar rasulnya. Wallahu yashhadu, dan Allah menyaksikan, mengetahui, innal munafiqin, bahwasanya orang munafik itu lakadzibun, benar-benar para pendusta. Ittakhadu aymanahum junnatan, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka itu sebagai perisai, tameng. Fasaddu an sabilillah, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Innahum sa'a, sungguhnya mereka itu sangat buruk makanu ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Dzalika bi'annahum, demikian itu karena mereka itu amanu, beriman dengan ucapan summa kafaru, tapi mereka mengingkari dalam hati. Fatubi'a ala qulubihim, tubi'a, dikunci, ditutup, ala qulubihim, di atas hati mereka, fahum la yafqahun, lalu mereka tidak dapat mengerti kebenaran. Jadi mereka itu menjadikan sumpah-sumpah mereka itu sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi manusia. Jadi mereka bersumpah bahwa mereka itu beriman untuk menjaga harta dan diri mereka agar jangan dibunuh, jangan ditawan. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Jadi mereka sangat buruk apa yang mereka berbuat. Jadi yang demikian itu karena mereka itu beriman, kemudian jadi kafir. Hati mereka dikunci, sehingga mereka tidak dapat mengerti. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, apabila kamu melihat mereka, maka akan membuat kamu kagum. Ajsamuhum, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum karena keelokannya. Wa in yaqulu, ya, dan apabila mereka berkata, tasma' liqaulihim, kamu akan mendengarkan terhadap perkataan mereka, ka'annahum khusyubun musannadatun, seolah-olah mereka adalah kayu, ya, kayu yang disandarkan, yaitu jasad tanpa ruh. Khusyubun itu kayu, musannad, tapi seperti, seolah-olah mereka itu kayu yang disandarkan. Ya sabuna kulla soyhatin, mereka mengira setiap teriakan keras alaihim adalah ditunjukkan kepada mereka. Alaihim humul adu, mereka adalah musuh. Fahdharhum, maka waspadalah, jangan percaya terhadap mereka. Qatalahumullah, ya, Allah akan membinasakan mereka. Anna yufakun, bagaimana mungkin mereka bisa dipalingkan dari iman itu. Jadi apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka itu mengagumkan kamu, dan jika mereka itu berkata, engkau mendengarkan tutur katanya, ya, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Jadi mereka itu diumpamakan seperti kayu yang tersandar. Maksudnya itu untuk menyatakan sifat mereka yang jelek meskipun tubuh mereka itu bagus-bagus. Nah, mereka pandai bicara, tetapi sebenarnya otak mereka adalah kosong, tidak dapat memahami kebenaran. Jadi mereka itu mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka, ya, mereka itu musuh yang sebenarnya. Ya, maka waspadalah terhadap mereka. Sungguhnya Allah, ya, semoga Allah membinasakan mereka. Qatalahumullah anna yufakun, bagaimana mungkin mereka bisa dipalingkan dari iman. Wa idza qila lahum ta'alu,
Apabila dikatakan pada mereka, marilah kalian beriman, yastaghfir lakum, agar Rasulullah itu memohonkan ampunan, yastaghfir lakum Rasulullah, lawau, namun mereka itu memalingkan ru'usahum, kepala mereka, ra'aitahum, kamu melihat mereka yasudduna, mereka berpaling dari semua ajakan kamu, wahum mustakbirun, dan mereka adalah orang yang menyombongkan diri. Jadi Qatadah meriwayatkan, akhirnya diturunkan berkaitan dengan Abdullah bin Ubay yang menolak dan berpaling tak kala ada seorang yang datang kepadanya dan mengusulkan, andai kau menghadap Rasulullah, tentu dia akan memintakan ampunan untukmu. Ya, jadi apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman agar Rasulullah memohonkan ampunan bagi kamu, mereka membuang muka dan engkau melihat mereka berpaling dengan menyombongkan diri. Wahum mustakbirun, sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka, astaghfarta lahum, kamu mintakan ampunan untuk mereka, amlam tastaghfir lahum, atau kamu tidak mintakan ampunan untuk mereka. Lan yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan pernah memberikan ampunan untuk mereka. Innallaha, sungguhnya Allah, la yahdil qaumal fasiqin, tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi ayat ini diturunkan ya berkaitan dengan sabda Rasul yang diturunkan, aku akan memintakan ampunan bagi mereka kaum munafik lebih dari 70 kali, mudah-mudahan Allah akan mengampuni mereka. Ya, akhirnya turun ayat, sama saja bagi mereka engkau Muhammad memohonkan ampunan untuk mereka atau tidak engkau mohonkan ampunan bagi mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Humul ladina yaqulun, mereka adalah orang-orang yang berkata, la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah, janganlah kalian menginfakkan harta kepada orang ataupun kaum muhajirin 'inda Rasulillah, yang berada di sisi Rasul, hatta yang faddu, sehingga mereka pergi bubar dari Rasulullah. Walillahi khazainus samawati wal ard, dan hanya milik Allah khazainu, perbendaharaan rizki semesta langit, as-samawati wal ard, dan bumi. Walakinnal munafiqin, akan tetapi orang munafik, la yafqahun, mereka tidak memahami, tidak mengerti. Yaquluna, mereka berkata, la in roja'na, sungguhnya apabila kita telah kembali dari perang Bani Mustalik, ilal Madinati, ke Madinah, la yukhrijanna al-a'azzu, pastilah akan mengusir keluar al-a'azzu, orang yang lebih mulia, minha al-adzal, dari Madinah, al-adzal terhadap orang-orang yang lebih hina. Jadi yang dimaksud lebih mulia itu dia, orang munafik merasa mulia, al-adzal orang mukmin yang hina. Jadi mereka walillahil izzatu, padahal bagi Allah, hanya milik Allah al-izzah, kekuatan, kemenangan, kemuliaan, wali rasulih, dan juga bagi Rasulnya, walil mu'minin, dan bagi orang beriman, walakinnal munafiqin, akan tetapi orang munafik itu la ya'lamun, tidak mengetahui. Jadi di sini Zaid bin Arqam mengatakan, peristiwa ini terjadi saat perang Tabuk. Jadi suatu ketika aku mendengar Abdullah bin Ubay, ini Zaid bin Arqam yang berkata, Zaid bin Ubay itu tokoh munafik. Dia berkata pada temannya, kalian jangan menafkahi orang-orang yang dekat dengan Muhammad sebelum mereka keluar dari agama mereka. Ya, jika kelak kita kembali ke Madinah, pasti orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang hina dari kota itu. Ya, di ini kata Zaid bin Arqam.
peristiwa ini terjadi saat perang Tabuk. Jadi dia mendengar Abdullah bin Ubay, tokoh munafik, yang mengatakan demikian. Jadi dia mengatakan kalau orang yang munafik itu lebih mulia, orang mukmin itu orang yang hina. Jadi pasti orang-orang mulia, dia orang munafik itu dianggap mulia, dikategorikan oleh dia. Yang mengatakan itu Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay sendiri orang tokoh munafik. Ya. Aku memberitahu hal itu kepada pamanku. Ya, akhirnya Zaid bin Arqam memberikan tahu kepada pamannya. Kemudian pamanku bercerita itu kepada Rasul. Rasul memanggilku dan Abdullah bin Ubay beserta para temannya, lalu menanyakan berita itu kepada kami. Abdullah dan temannya bersumpah bahwa mereka tidak berkata seperti itu. Jadi Abdullah bin Ubay dipanggil, ya. Akhirnya dia bersumpah kalau dia nggak mengatakan seperti itu. Jadi kata-katanya berbohong. Dia bilang kepada Rasul nggak seperti itu. Rasul ternyata lebih percaya kepada mereka. Karena itu turun ayat yang menegaskan bahwa kaum munafik itu selalu berdusta. Nah, mereka berkata kepada orang Ansor, janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasul sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal milik Allah itu perbendaharaan langit dan bumi. Tetapi orang munafik itu tidak memahami. Mereka berkata, sungguh jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalid, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang yang lemah di sana. Padahal kekuatan itu hanyalah milik Allah, bagi Allah dan Rasulnya dan bagi orang mukmin. Tapi orang munafik itu tidak mengetahui. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang beriman, la tulhikum, jangan melalaikan, menyibukkan kalian, amwalukum, harta-harta kalian, jangan menyibukkan ataupun membuat kalian lalai. Wala auladukum, dan jangan pula anak-anak kalian, an zikrillah, dari zikir, dari mengingat Allah. Wa man yaf'al dzalik, siapa yang berbuat demikian, faulaikumul khasirun, mereka adalah orang yang merugi. Wa anfiqu, kalian infakkan, tunaikan zakat, infakkanlah, min ma razaqnakum, ya, sebagian dari apa yang telah diberikan pada kalian, min qabli ayyatia, ya, dari sebelum datang ahadakumul maut, sebelum datang salah satu dari kalian, yaitu kematian. Fayaqula rabbi, lalu dia akan berkata, Tuhanku, laula akhartani, mengapa engkau tidak tangguhkan, tidak akhirkan, ya, ila ajalin qarib, sampai masa yang dekat, fa'as-saddaqo, sehingga aku akan bersedekah, wa akun minas sholihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Walan yuakhirallahu nafsan, dan Allah tidak akan menangguhkan, mengakhirkan, tidak akan pernah nafsan, kematian seseorang, idza jaa ajaluha, apabila telah datang ajalnya. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian perbuat. Selesai surah Al-Munafiqun, dileng-leng selawase.